Tidak boleh berharap kepada yang lain, apalagi kepada manusia, apalagi kepada doi dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Nasiruddin selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran kelas B program studi pendidikan bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Auliana Syitotul Fikroh dengan NIM 220040248 dari program studi pendidikan bahasa Arab semester 1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ulumul Quran semester 1 untuk program studi pendidikan bahasa Arab. Nah, di sini saya akan meresensi buku tentang tafsir Juz Amma karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Gimana sih bukunya itu? Let's check it out. Nah, ini bukunya. Jadi, buku ini yang akan saya resensi pada hari ini yaitu mengenai tafsir Juz Amma karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Buku ini difokuskan pada pembahasan Juz Amma karena mengingat bahwa surat-surat yang ada di Juz Amma merupakan surat-surat yang sering dibaca dalam kehidupan sehari-hari, serta surat-surat Juz Amma merupakan bagian awal yang digunakan sebagai hafalan atau yang pertama dihafalkan bagi semua kalangan. Di sini tidak hanya membahas tentang tafsir Juz Amma saja, tetapi juga dilengkapi dengan tafsir surah Al-Fatihah, di mana surat teragung dalam Al-Quran atau Al-Quran seperti itu. Nah, buku ini diharapkan dapat membantu atau memudahkan kita semua dalam menghafal sekaligus memahami surat-surat dalam Juz Amma seperti itu. Nah, kemudian di sini ada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di selaku penulis dari buku tafsir Juz Amma ini. Beliau adalah seorang alamah atau seseorang yang sangat dalam ilmunya, merupakan seseorang yang sangat zuhud, kemudian pengingat ulama salaf serta memiliki sifat wara, yaitu sifat yang hati-hati sekali. Nah, beliau lahir pada tahun 1307 Hijriah. Nah, beliau tidak hanya mempelajari tentang tafsir saja, tetapi beliau juga mempelajari tentang tauhid, kemudian ilmu usul fikih, dan juga nahwu. Nah, karya beliau tidak hanya tentang tafsir Juz Amma ini saja, tetapi masih sangat banyak sekali karya-karya beliau. Di antaranya ada Al-Mukhtasar fi Ushulil Fiqh, Al-Wasilul Mufidah, kemudian ada Al-Fatawa Sa'diyah, dan juga masih banyak lagi lainnya yang sudah tertera di bagian halaman buku ini. Jadi, buku ini dilengkapi dengan biografi penulis, dimana mulai dari kelahirannya, kemudian ada guru-guru beliau, guru-guru Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kemudian ada ketika beliau memberikan pelajaran, murid-murid beliau, dan juga ada karya-karya beliau hingga beliau jatuh sakit dan akhirnya wafat seperti itu. Nah, di sini dari buku ini saya akan membahas tentang satu surah, yaitu Quran surah Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. Pasti kalian semua sudah awam kan dengan Quran surah Al-Insyirah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir Quran surah Al-Insyirah tersebut sesuai dengan buku tafsir Juz Amma karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Mari disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak, yang artinya, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Nah, maksud dari ayat pertama ini yaitu Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Rasulullah SAW agar beliau dapat memahami syariat agama serta berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyandang akhlak yang paling mulia, penerimaan terhadap akhirat, kemudian dimudahkan untuk berbuat kebaikan, sehingga dada Rasulullah SAW selalu lapang, tidak pernah merasa sempit, dan beliau selalu menuntun pada kebaikan, yaitu menuntun umatnya untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, sebagaimana yang tertera dalam salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu cuplikannya sekelas, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kepada kebaikan seperti itu. Ada pujiannya, fastabiqul khairat, firman Allah dalam Al-Quran. Nah, itu artinya itu berlomba-lombalah dalam kebaikan
dilanjutkan ayat yang kedua dan juga tiga, yaitu wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, yang artinya dan kami telah menghilangkan daripadamu yakni dosamu. Di sini alladzi anqadha yang artinya memberatkan atau membebani, kemudian dhahrak yang artinya punggungmu, yaitu punggung Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Fat ayat 2 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim liyaghfir lakum ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, yang artinya supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Dan dilanjutkan pada ayat yang keempat, yaitu wa rafa'na laka dzikrak, yang artinya dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Nah, maksud dari ayat keempat ini, ya Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukan Rasulullah SAW dan juga memberikan pujian yang sangat tinggi derajatnya untuk Rasulullah SAW yang tidak dapat dimiliki atau tidak dapat kita temui pada makhluk selain Nabi Muhammad SAW, makhluk Allah selain Rasulullah SAW. Nah, tidaklah nama Allah Subhanahu wa taala disebut kecuali dengan diiringi nama Rasulullah SAW, sebagaimana yang tertera dalam kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, jadi Rasulullah SAW memiliki kedudukan yang sangat tinggi atau julukan yang sangat tinggi yang tidak dapat dimiliki oleh makhluk Allah yang lain kecuali beliau sendiri, seperti itu. Dan juga Rasulullah SAW mendapatkan kecintaan, penghormatan serta pengampunan dari hati umatnya, dari hati umat Rasulullah SAW. Dan dilanjutkan pada ayat kelima dan keenam, yaitu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya karena sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan, sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, seperti itu. Nah, maksud ayat kelima dan keenam ini yaitu merupakan kabar gembira bagi kita semua bahwasanya ketika ditemui kesulitan pasti ada jalan keluar atau pasti akan datang kemudahan. Andai kata perumpamaan yaitu kesulitan itu masuk ke dalam lubang biawak, niscaya kemudian pun akan ikut masuk ke dalamnya, kemudian mengeluarkan kita dari lubang biawak tersebut. Berarti bahwasanya surah ini merupakan kabar gembira untuk kita semua bahwa saat sulit apapun keadaan atau situasi yang sedang menimpa kita, pasti ada jalan keluarnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita sesuai dengan batas kemampuan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menguji kita agar kita menjadi hamba yang kuat, hamba yang tidak mudah menyerah, dan juga hamba yang tetap bertawakal serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dilanjutkan di ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-8 yang bunyinya wa ila rabbika farghab, yang artinya dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya kau berharap. Di sini kita disuruh membesarkan hati, membesarkan harapan akan terkabulnya doa-doa kita dan tersambutnya dakwah kita. Nah, di sini kita dituntun agar kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Dia mengatakan bahwasanya sebaik-baik berharap adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Khalifah Ali bin Abi Thalib pasti tidak asing lah dengan beliau, pernah mengatakan bahwasanya aku pernah merasakan kepahitan hidup, semua kepahitan hidup, dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Nah, ini kebanyakan anak muda zaman sekarang yaitu banyak yang berharap kepada manusia. Maka dari itu, yuk janganlah kita berharap kepada manusia, karena itu akan membawa sakit hati untuk kita sendiri. Jadi kita ikuti yaitu ayat ke-8 dari Quran surah Al-Insyirah ini, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya kita berharap. Jadi kita harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena itu hanya akan mendatangkan kecewa. Seperti itu. Nah, dari ayat ke-8 ini atau ayat terakhir yang bunyinya wa ila rabbika farghab ini, ada yang berpendapat bahwasanya maksud dari ayat ini adalah apabila kamu telah selesai sholat dan telah menyempurnakannya, maka berdoalah dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap akan terkabulnya segala permohonanmu. Nah, orang yang berpendapat seperti ini atau seperti tadi yang sudah saya katakan, menjadikan ayat ini sebagai dalil diisyaratkannya berdoa dan berzikir setelah sholat wajib. Nah, seperti itu. Jadi, sekian dari tafsir Quran Surah Al-Insyirah ayat 1-8. Intinya dari surat ini yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dada Rasulullah SAW untuk senantiasa
menuntun kita kepada kebaikan serta menjalankan syariat agama atau syariat perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini kita diharapkan untuk apabila kita telah selesai dari suatu urusan, maka kita harus mencari urusan yang lain, atau setidaknya kita harus mencari kesibukan yang lain. Jadi kita itu tidak ada waktu slow, sehingga kita gunakan waktu slow tersebut untuk melakukan perbuatan yang tidak memiliki manfaat. Jadi kita harus pintar-pintar mencari aktivitas agar waktu kosong kita itu berisi dengan kegiatan yang bermanfaat dan berkah itu. Kemudian di sini Allah juga mengingatkan bahwasannya pasti setelah kesulitan akan ada kemudahan. Jadi tidak usah ragu, tidak usah bimbang, apabila kita mengalami kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Dan yang terakhir yaitu bahwasanya kita harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berharap kepada yang lain, apalagi kepada manusia, apalagi kepada doi dan lain sebagainya. Seperti itu. Karena apabila kita berharap kepada doi, kepada pacar, maka kita akan kecewa, seperti itu. Maka dari itu jangan berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik berharap adalah kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Tunggu vlog saya selanjutnya mengenai penjelasan tafsir Quran surah Juz Amma lainnya. Jadi, see you teman-teman. Ma'assalamah.